Ada seseorang pernah bunuh 100 orang. Bunuh orang, Pak. Bukan hewan, bukan yang lain. Bunuh orang. 100 orang. Kerjaannya mabuk. Dia sering berzina. Sering kali berselisih. Dosanya luar biasa. Orang menganggapnya sudah ahli neraka lah. Ya, seakan-akan sudah sehasta dia masuk dalam neraka. Dia pandangan banyak orang. Padahal menurut keterangan Nabi di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat, posisi paling kiri paling bawah, ya, ada orang-orang yang dalam pandangan manusia seperti sehasta tinggal ke neraka. Ternyata dia mengambil hidayah dari Allah, wa yasbiqu alaihi kitab, maka tertulis di dalam kitabnya, maka dia masuk ke dalam surga karena dia mau merubah dengan itu. Nah, qadar Allah, dia mendengar keterangan supaya kembali kepada Allah, ada sentuhan dalam jiwanya dan dia ambil hidayah Allah itu. Datanglah kemudian konsultasi pada seorang syekh, seorang guru. Dia katakan, "Syekh, saya sudah banyak dosa nih. Dosa tingkat tinggi. Dosa tingkat tinggi di Quran disebut dengan israf. Israf. Quran surah 39 ayat 53. Ya, israf. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang sudah merasa berlebihan dalam dosanya. Orang cuma dusta saja, ini dusta, bunuh orang, mabuk, macam-macam dan sebagainya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Masih diberikan peluang untuk kembali. "Syekh, saya banyak dosa. Begini. Apa kata syekhnya? Lihat kalimatnya. "Kamu berbuat salah ini bukan berarti kamu orang jahat yang tidak bisa baik. Kamu ini punya potensi kebaikan. Buktinya kamu bisa datang ke sini. Yang membuat kamu kurang baik ini karena lingkungan kamu yang tidak bagus, yang menjauhkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai sekarang berhijrah." Kalimatnya, hijrah. Hijrah. Apa artinya hijrah? Bukan. Hijrah bukan pindah. Ya. Kalau cuma pindah, orang Arab menyebutnya intiqal. Intiqal itu pindah. Hijrah itu berpindah pada satu keadaan yang lebih mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat dengan Allah. Kalau antum cuma pindah, antum bisa pindah, tapi belum tentu kepindahan Anda mendekatkan diri Anda dengan Allah. Anda kerja misalnya kan, sekarang salary-nya bisa $1.000. Ada tawaran $5.000. Tapi $5.000 ini menjauhkan Anda dari masjid, sulit sholat, sulit mendapatkan teman-teman yang baik untuk ta'lim. Itu bukan hijrah namanya. Itu intiqal. Pilih mana? Kerja dapat gaji $100, tapi bisa sholat, dekat dengan Allah, bisa mengaji. Atau kerja dengan gaji $10.000, tapi jauh dari Allah, tidak menemukan tempat-tempat untuk belajar, dan jauh dari teman-teman yang soleh. Dan tidak ada pilihan yang ketiga dan tidak boleh maksa. Itu nggak mudah. Itu nggak mudah. Ini disebut dengan hijrah. Kamu berubah, mesti berubah, dan keluar dari lingkungan itu. Tekankan pada dirimu, karena satu saat kamu pasti akan wafat. Mumpung Allah masih sentuh, berikan kesempatan, cepat gunakan. Ini ingat, ini nanti ayatnya nanti saya sampaikan. Ada poin-poin nanti dalam kalimat ini, bahwa jika Allah sudah memberikan getaran pada jiwa kita, itu tandanya petunjuk pertama Allah mencintai kita untuk berubah sebelum kita kembali kepada Allah. Allah itu punya sifat sayang luar biasa. Nggak akan dibiarkan seorang hamba pulang untuk masuk ke dalam neraka, kecuali memang hambanya yang pengen. Nggak ada yang dibiarkan. Selama nyawanya masih ada dalam jasadnya, belum sampai ke kerongkongannya, pasti akan diberi petunjuk. Saya beri gambaran pada Anda. Fir'aun saja, manusia paling jahat, mengaku Tuhan. Tuhan, ana rabbukumul a'la. Bunuh banyak orang. Bahkan ada bayi baru lahir sudah dibunuh. Quran surah kedua ayat ke-49. Yadzabbihuna abna'akum. Bunuh orang, mengaku Tuhan. Perbuatannya zalim luar biasa. Masya Allah, berlaku sifat adil dan sayang Allah. Dikirimkan 2 nabi sekaligus untuk mengembalikan dia pada kebaikan. 2 nabi sekaligus. Quran surah ke-20 ayat 43. Ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun pergi ke Fir'aun. Itu sudah mulai menyimpang dia. Supaya diluruskan lagi. Satu manusia ini 2 nabi. Kita sampai hari kiamat 1 nabi, nggak pernah lihat lagi. Ini 1 orang nih 2 nabi. Saking ini Allah kembali. Jadi nggak ada manusia-manusia yang merasa larut dalam kesalahan yang tidak diberi kesempatan untuk berubah. Dan orang baik sekalipun jangan dikira soleh dalam pandangan Allah. Anda lihat saya sekarang mungkin, jangan dikira baik menurut Allah, belum tentu saya baik menurut Allah. Mungkin menurut Allah, ya Adi, kamu masih banyak kesalahannya, cuman aib kamu saya tutup supaya orang nggak melihat itu. Bertakwalah kepada Allah. Ya, sekurus-kurusnya ikan, pasti ada dagingnya. Dan segemuk-gemuknya ikan, belum tentu nggak ada tulangnya. Ya. Di teman-teman sekalian, jika Anda pernah larut dalam kesalahan, selalu ada waktu untuk berubah, termasuk saat ini. Jangan merasa pesimis dan kita bertarung dengan kematian. Kalau Anda tidak berubah sekarang, maka maut bisa datang lebih cepat dari apa yang Anda duga.
Itu konsepnya di Quran surah ke-67 ayat yang kedua. Walladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum. Ya. Sekarang perhatikan kalimat Qurannya sebentar, saya lompat sedikit. Walladzi khalaqal mauta wal haya. Dialah Allah yang menciptakan kematian, maut dan kehidupan. Hayat. Maut duluan, kemudian hayat. Saya mau tanya sebentar. Lihat ayat ini ya. Kalau dalam kehidupan itu meninggal dulu baru hidup atau hidup dulu baru meninggal? Halo, lihat ayatnya. Meninggal dulu baru hidup. Bapak kemarin meninggal, sekarang hidup. Masya Allah, Bapak siapa ya? Baik. Tapi normalnya itu hidup dulu. Dia yang normal, baru meninggal. Jelas? Tapi ayat ini mendahulukan kematian, baru kehidupan. Ini cara bacanya menggunakan ilmu balaghah namanya. Rumusnya at-taqdim wa at-ta'khir. Ada sesuatu yang diawalkan, sesuatu yang diakhirkan. Kalau ada kalimat seperti ini, perhatikan cara membacanya. Kalau ada yang ditakhirkan, diakhirkan, ini menunjukkan kecenderungan objek yang diturunkan ayat kepadanya. Jadi umumnya manusia kecenderungannya itu ingin selalu hidup lebih lama di akhir. Hampir tidak ada orang yang mau merasakan kematian cepat-cepat. Hampir tidak ada orang yang ingin meninggal lebih cepat. Semuanya pasti ingin hidup lebih lama, ingin meningkatkan amalan. Ingin meninggal 5 menit lagi. Ada. Masya Allah. Ada yang mengatakan, pernah saya tanya di Bekasi, mau meninggal 5 menit lagi? Siap Ustaz, asal dijamin masuk surga nanti. Masya Allah, nggak ada jaminan. Jadi Anda bisa berharap, harap hidup untuk selamanya. Barangkali maut datang lebih cepat dari apa yang tidak Anda duga. Anda keluar dari masjid ini, masuk ke dalam mobil, siap meningkatkan amal soleh. Begitu masuk pintu mobil, bismillah, keluar malaikat maut. Assalamualaikum, pulang. Seperti itu. Karena itu kenapa maut didahulukan untuk memberikan penegasan kepada kita. Hei, kamu yang masih menunda-nunda taubat, kamu yang masih menunda-nunda untuk berhijrah, untuk kembali kepada Allah, mengikuti tuntunan Rasulullah, jangan banyak pikir. Siapa tahu kebanyakan mikir, maut datang lebih cepat dari apa yang kamu pikirkan. Ustaz, kalau yang itu mungkin sih, udah sepuh begitu, rambutnya putih, udah bau tanah kayaknya Ustaz. Yang itu bau tanah, Anda bau kuburan. Poin. Lihat ini. Makanya ketika Allah menampilkan ini, tujuan akhirnya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya menguji siapa orang mau berubah meningkatkan amal-amal kebaikannya. Maka orang ini termasuk yang mau berubah. Dia yakin bahwa Allah tidak akan menyanyiakan hambanya. Maka dia bertekad, dia beristighfar, dia bertobat kepada Allah. Tolong ingat betul ya rumus tobat ini, ingat betul. Dan ini yang mempercepat Anda mengantarkan ke surga. Makanya kalimat ini disandingkan langsung dengan surga. Jadi kalau antum pengen cepat ke surga, ini ada rumus dalam Quran, surah ke-3 ayat 133, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfirah, dan bergegaslah Anda untuk selalu bertobat kepada Allah. Istighfar. Istighfar. Nabi dalam sehari 100 kali istighfar. Padahal beliau dijaga dari kesalahan. Nabi, Rasul dijamin masuk surga, dijaga dari kesalahan, surga tingkat tinggi, hisabnya nggak ada, masih beristighfar minimal 100 kali sebelum tidurnya. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, surga belum jelas sampai dengan subuh ini. Amalan masih berantakan, hisab masih menegangkan, Masya Allah, nggak mau istighfar. Kembalikan ya, wasari'u ila maghfirah, bergegas untuk istighfar, terus segerakan. Wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Kalau Anda sudah beristighfar, Allah gugurkan dosa-dosanya seketika. Jadi kalau Anda istighfar misalnya, istighfar, taubat Anda kepada Allah, taubatnya benar, Allahu Akbar. Begitu Anda selesai taubat, tiba-tiba Anda misalnya mengerjakan satu amalan, padahal belum sempurna amalan itu. Oh, ya Allah, saya mau baca Quran. Belum baca Quran, baru diambil mushaf ya. Taubatnya menggugurkan semua dosanya, ngambil mushaf sudah niatnya dihitung sebagai pahala. Meninggal seketika misal, wa jannatin, surga bagi orang itu. Orang ini bunuh 100 orang. Mabuk, minum, zina, macam-macam, dia taubat kepada Allah. Seketika dia ingin berubah, diikuti nasihat syekh tadi, dia berangkat ke majelis ilmu yang ditunjukkan, pergi ke syekh itu belajar. Begitu dia berangkat melangkahkan kakinya, Masya Allah, di pertengahan dia meninggal, padahal belum sampai ke majelis ini. Ketika dia meninggal dunia, turun berita, dakhalal jannah, masuk surga orang ini, masuk surga. Bahkan isyaratnya turun di ayat kemudian di masa Nabi Muhammad SAW, Quran surah 4 ayat ke-100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang bertekad untuk merubah dirinya, tak peduli Anda siapa. Orang mengatakan Anda manusia bertato, orang mengatakan Anda pemabuk, orang mengatakan Anda apapun, demi Allah, ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Anda yang paling baik dibandingkan dengan orang-orang itu.
Berubah. Begitu dia bertekad berubah, dia belum sempat orang ini, baru keluar, belum sempat datang ke majlisnya. Thumma yudrikul maut, tiba-tiba maut datang mengambil dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Pahalanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Antum taubat pagi ini, mohon ampunan kepada Allah. Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni ya Allah. Begitu keluar baca doa keluar masjid, ya. Begitu keluar baca doa keluar masjid sudah dapat pahala di situ. Meninggal misalnya, masuk surga antum. Mau begitu? Sebentar lagi ya, sebentar lagi belum selesai kan ya. Allah akbar. Nah, tapi kalau antum misalnya masih hidup, dan beruntung kita sekarang masih hidup, orang ini di perjalanan meninggal, antum, Masya Allah, dia bunuh 100 orang, dia mabuk, dia kerjakan macam-macam, dia bertobat, melangkah, belum sampai ke tujuan, masuk surga. Antum pernah bunuh 100 orang? Belum pernah bunuh orang. Ada kesalahan yang tidak dikerjakan sebanyak orang ini, dan antum sudah berangkat dari rumahnya, sampai di masjid, sampai ibadah, sampai sholat, dan sekarang kita bertanding. Masa nggak bisa masuk surga? Masa nggak bisa masuk surga? Makanya kata Nabi, semua umatku itu masuk surga, kecuali yang nggak pengen. Illa man aba, illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, memang bukan karena Nabinya inginkan, dianya yang nggak pengen. Bukan karena Allah tetapkan, dianya yang ingkar. Jelas ya?